Insyaallah kita sambung kajian fikih kita. Allah. Al-muallif rahimahullahu taala. Ats-tsaniyatu al-ghuslu. Masuk kepada suci dari syarat salat yang pertama, suci dari hadas. Hadas kecil dah dibahas. Nah, sekarang hadas besarnya. Nah, wa taharatus tsaniyatu al-ghuslu. Dan bersuci yang kedua itu adalah al-ghuslu, mandi. Nah, huwa lughatan, dia secara bahasa sailanul ma'i ala syai', mengalirkan air atas sesuatu. Itulah secara bahasa tadi, ghuslun itu. Mandi itu. Ada sesuatu disiram air, itu mandilah itu. Nah, itu secara bahasa. Mau pakai niat ataupun tak pakai niat, kalau secara bahasa mandilah itu. Nah, wa syar'an, secara syariat, sailanuhu, mengalirkan air, ala jami'il badani, kepada seluruh tubuh, bin niyati, dengan niat. Nah, dengan niat. Mandi ini hukumnya macam-macam. Mandi ini hukumnya macam-macam. Ada mandi itu hukumnya wajib. Mandi hukumnya wajib yang nanti kita bahas inilah, karena keluar mani, jima atau sebagainya, itu mandi hukumnya wajib. Ada mandi hukumnya sunnah. Dan mandi hukumnya sunnah. Mandi hukumnya sunnah, mandi hari Id, mandi Jumat bagi laki-laki yang tidak sholat Jumat, itu mandi yang hukumnya sunnah. Nah, ada mandi yang hukumnya mubah. Mandi hukumnya mubah, litanazzuf wa tabarrud, untuk bersegar-segar saja. Gerah dia rasa mandi, apa hukumnya tuh? Mubah. Ada mandi hukumnya makruh. Nah, kapan mandi hukumnya makruh? Nah, mandi berendam, tenggelam, menyelam bagi orang yang puasa. Nah, itu mandi hukumnya makruh. Lagi puasa. Nah, profesinya nyelam ya tetap makruh. Walaupun profesinya memang seperti itulah, tetap makruh. Kalau masalah itu tak ada dari pagi, pokoknya kalau mandi menyelam itu makruh. Kenapa? Memandang sangat besar kemungkinan air itu masuk ke dalam rongga. Nah, itu tadi makanya tak batal kalau tak masuk. Tapi kalau seandainya masuk batal, walaupun tak sengaja. Nah, itu tadi. Karena makruh. Makanya dimakruhkan. Jadi kalau seandainya ada orang puasa, bentar lagi puasa nih, gerah kali dia rasa. Nah, masukkannya es batu ke bak mandi itu, berendam dia. Nah, itu hukumnya makruh. Karena saya pernah ditanya sama jamaah saya, Ustadz, apa hukumnya? Lagi puasa, dia punya apa tuh? Bathtub yang mandi sambil berbaring tuh. Diisinya air banyak, diisinya es batu, kemudian berendam dia di dalam situ sampai leher. Saya bilang begitu itu makruh hukumnya. Nah, tak ibu masukkan sirup kurnianya sekalian, saya bilang. Apa pula pakai es batu. Jadi yang seperti itu mandi yang hukumnya makruh. Ada mandi yang hukumnya haram. Nah, ada haram li zatihi, ada haramnya aridi. Kalau haram aridi itu mandi dengan air curian. Mandinya tak haram, mencurinya yang haram. Tapi karena dibuat, akhirnya jadi haram perbuatannya. Mandi dengan air curian. Tapi ada juga mandi yang memang zat mandinya itu haram. Mandi mengangkatkan hadas di saat sedang haid atau nifas. Darah haid masih ngalir, darah nifas masih mengalir. Dia mandi sengaja, aku mengangkatkan hadas besar, haram. Kenapa? Tala'ub bil ibadah, main-main dalam ibadah. Nah, jadi mandi ini hukumnya bisa 5 macam tadi. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Nah, wala yajibu fauran wa in asabi sababihi. Dan tidak wajib segera
Kalau ada orang kedatangan perkara yang mewajibkan mandi, dia tak wajib segera mandi itu. Tidak wajib segera mandi. Wa in asa bisababihi, walaupun dia berdosa dengan sebabnya, walaupun sebabnya itu maksiat. Walaupun sebabnya maksiat. Nah, kadang kan sebagian hukum kalau dia berdosa dengan sebabnya itu agak segera, contoh qadha salat. Kalau maksiat sengaja meninggalkannya, wajib nggak segera? Wajib. Tapi kalau terlupa atau ketiduran, wajib nggak segera? Tidak. Kan gitu biasanya ibadah. Tapi kalau mandi wajib ini, seandainya sebab mandinya yang mewajibkan mandi itu adalah maksiat, contoh ada orang berzina, atau mohon maaf ada orang istimna, sengaja mengeluarkan mani dengan tangannya misalnya. Nah, itu kan maksiat tuh sebabnya. Tapi mandinya pun tak wajib segera. Nah, mandinya tak wajib segera. Tapi kalau najis, nah di sini bi khilafi najisin asabi sababihi, berbeda dengan najis yang ada di tubuh kalau sifatnya itu maksiat sebabnya. Contoh orang dengan sengaja melumuri tubuhnya dengan najis, berdosa nggak? Berdosa. Nah, sengaja melumuri tubuh dengan najis itu berdosa. Wajib segera dihilangkan najisnya. Kenapa? Karena najisnya ada. Sementara kalau yang tadi berzina, berhenti zina udah nggak nampak lagi bekasnya. Nah, kalau untuk obat, Ustaz? Kalau untuk obat boleh. Nah, kalau memang untuk obat boleh. Nah, jadi kalau ada sebabnya itu maksiat, mandinya nggak wajib segera. Nah, berbeda pendapat dengan ada seorang ulama ada dua orang ulama yang saya tahu, Ibnu Imad sama Imam Zarkashi, yang mengatakan kalau sifatnya itu dosa, wajib segera mandinya. Jadi yang berzina wajib segera. Nah, Ibnu Imad dan Imam Zarkashi berpendapat kalau sebabnya itu dosa wajib segera mandi. Tapi walaupun dikatakan tidak wajib segera, nah bagusnya itu segeralah mandi. Karena ada beberapa perkara yang membuat malaikat rahmat tuh tak suka dekat-dekat dengan perkara itu. Pertama, kalau ada anjing, tak mau malaikat masuk ke rumah yang ada anjingnya. Kedua, kalau ada jaros, lonceng kayak tukang es krim tuh, itu malaikat pergi, tak mau dekat-dekat dengan itu. Nah, yang kering-kering sama sih kurang lebih itu ya. Nah, ganti klekson aja lah. Kalau klekson tak lonceng deh. Nah, sama lah kurang lebih seperti itu. Nah, yang ketiga itu surah atau patung-patung, lukisan-lukisan makhluk hidup yang utuh itu malaikat tak mau dekat-dekat. Yang keempat, orang junub. Yang keempat, orang yang sedang junub, yang bisa mandi tapi dia tak mau mandi. Nah, ini malaikat tak mau dekat. Nah, yang tak mau dekat ini malaikat rahmat. Kalau malaikat mau tak peduli dia. Mau junub mau tak junub datangnya juga. Apakah yang berbentuk kita melukis, lukisan sublik, lukisan Isa? Nah, kalau seandainya masalah surah atau patung nih memang ada 3 pendapat. Tapi pendapat yang paling kuat itu, walaupun sifatnya dia lukisan, kalau dia lukisan makhluk hidup itu tak boleh. Ada yang mengatakan, oh itu yang patung, kalau lukisan tak masalah. Rasulullah pernah masuk ke rumah Sayyidatuna Aisyah lalu melihat ada satu tirai kain, di situ ada gambar hewan. Bukan patung, tirai kain gambar hewan. Dilepas sama Rasulullah, dipotong 2 sama Rasulullah, dijadiin alas bantal. Menunjukkan tidak patung pun ternyata nggak boleh sama Rasulullah. Nah, ada juga yang mengatakan mesti patung, karena kata Rasulullah surah atau gambar-gambar makhluk hidup itu haram illa raqman fis saub, kecuali yang tercetak di pakaian. Nah, makanya kalau seandainya lukisan itu tak masalah karena yang berpendapat itu tadi. Tapi ada juga ternyata hadis lain
makanya diambil dua-duanya tetap tak boleh. Kalaupun yang dibolehkan itu dengan tujuan ta'lim, dengan tujuan tarbiyah. Sayyidatuna Aisyah punya boneka. Ada juga lagi sahabat punya kuda-kudaan untuk mainan anak, untuk belajar gendong anak, ngerawat anak, silahkan. Maka kalau ada gambar-gambar yang dibuat kadang di sebagian buku-buku tuntunan sholat, cara berwudu begini, kan ada gambar orang tuh. Tapi kalau tujuannya untuk ta'lim, silahkan lah. Nah, ceramah pakai boneka. Kalau memang tujuannya anak-anak lebih memudahkan lagi, kadang kan ada dongeng-dongeng. Kalau itu ya silahkan lah, di ta'lim. Nah, jadi kalau anak-anak perlu dia boneka, silahkan. Tapi kalau udah kakak-kakak pula, anak pula lagi belajar pakai boneka. Nah, anak perempuan aja, Ustaz, anak laki-laki tidak. Tapi kalau memang di situ karena Sayyidatuna Aisyah dikatakan supaya mudah dia belajar, maka laki-laki ya mungkin fasilitasnya kayak kuda-kudaan tadi lah. Nah, kalau naik kuda betulan mahal. Nah, sementara disuruh sama Rasulullah belajar naik kuda. Nah, kasihlah kuda-kudaan dulu. Nah, jadi kalau tujuannya untuk ta'lim boleh. Nah, ini 4 ini malaikat rahmat tak mau dekat. Makanya kalau ada orang junub segera mandi. Dan kalau kita dalam keadaan junub itu banyak perkara yang dimakruhkan bagi kita. Makan makruh, tidur makruh, minum makruh, keluar melakukan perjalanan dalam keadaan junub makruh. Nah, jadi makanya bagus segera dihilangkan itu junubnya. Supaya hilang yang makruh. Kata sebagian ulama diantaranya Al-Imam Abdullah Al-Haddad yang tadi rotibnya baru dibaca. Tadi yang kedua tuh Rotibul Haddad. Nah, alhamdulillah. Nah, baru dimulai dibaca nih kayaknya. Malam ini tahu udah beberapa kali? Baru 2 kali. Nah, itu baru. Ya, yang itu bacaan-bacaan yang juga kami amalkan di pondok. Hizib Sakran yang pertama, yang kedua Rotibul Haddad. Ya, baguslah kalau seandainya diamalkan, dirutinkan. Nah, ya, Al-Imam Abdullah Al-Haddad itu berkata, kalau tak bisa mandi, tidur makruh dalam keadaan junub. Ya Allah, Ustaz, selesainya aja jam 12 malam. Nggak mandi lagi. Payah. Minimal kata Al-Imam Abdullah Al-Haddad, wudhu lah. Biar hilang kemakruhan tidurnya tadi itu. Wudhu dulu. Kalau sudah wudhu, makan tak makruh lagi. Tidur pun tak makruh lagi. Tapi kalau tak wudhu, tidurnya makruh. Kita pingin tidur dijaga malaikat. Ini malaikat tak hendak dekat dengan kita. Nah, tadi. Kalau udah berwudu Ustaz, itu batal lagi berwudu lagi. Kalau seandainya batal, ya wudhu lagi. Nah, kecuali kalau tidur lah. Kalau tidur ya pasti batal. Nah, jadi itu udah biarkan saja. Nah, kalau bola balik wudhu, tak tidur-tidur. Ayo. Wal ashhar, dan yang paling masyhur fi kalamil fuqaha, dalam ucapan-ucapan ahli fikih, dhammu ghainihi, didommahkan ghainnya, ghuslun. Itu cara bacanya. Berarti kita niatnya nawaitul ghusla, ghainnya baris dhammah. Nah, nawaitul ghusla. Nah, lakinnal fatha afsahu. Tetapi kalau pakai bahasa dengan baris fathah itu lebih fasih. Dhammah lebih masyhur. Nah, tapi fathah itu lebih fasih. Nah, memang begini. Kalau secara timbangan sorobnya yang benar itu ghuslun. Nah, ghasala yaghsilu ghaslan. Nah, bukan guslan, tetapi supaya beda antara membasuh dengan mandi. Kalau ghuslu itu membasuh. Ghuslul wajhi, membasuh wajah, bukan memandikan wajah. Ghuslul yadaini, membasuh tangan, bukan memandikan tangan. Tapi kalau dikatakan sudah ghuslun, nah itu udah mandi lah itu berarti. Nah, supaya beda begitu. Wa bi dhammiha, dan dengan dhammahnya huruf gha-nya tadi, ghuslun, mushtarakun. Nah, maka ini dipakai bersama
bainal fi'li wa ma'il ghusli, antara perbuatannya dengan air mandinya. Jadi bahasa Arabnya mandi itu guslun. Air yang dipakai untuk mandi juga sama, guslun juga. Nah, itu. Jadi kalau dia pakai dhammah gha-nya, ghainnya, itu samalah antara airnya dengan perbuatannya. Nah, ini tentang mandi wajib. Ini penting. Semua kita fardu ain hukumnya untuk mempelajari mandi wajib. Nah, apalagi yang mau nikah nih. Nah, yang semangat nikah aja mandi wajib tak mandi. Kalau orang udah nikah pasti mandi wajib tuh. Mana pula tak mandi wajib, mau cuma colek-colekan aja. Nah, pasti mandi wajib. Makanya harus belajar. Ini anak udah 3 mandi wajib tak mandi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Kita ada kodonya Ustaz ya. kalau Dia udah ada 3 anak, baru tahu dia. itulah. Mana lagi kalau seandainya seperti itu, dah ketuaan lagi. Mandi wajib pun tak tahu. Nah, jadi mandi wajib nih diajarkan ke anak-anak kita yang udah murahik. Murahik itu artinya yang sudah hampir-hampir baligh. Usia 11, 12, 13 itu udah bolehlah diucap-ucap, diajar-ajarkan tentang mandi wajib nih. Jangan sampai mereka sudah baligh, mereka belum pandai mandi wajib. Berarti ada ibadah yang tidak sah nanti di situ. Nah, yang perempuan terutama yang pastinya sebulan sekali paling tidak mandi wajib. Nah, kalau laki-laki belum tentu. Nah, walaupun ada juga perempuan yang tak mandi wajib gara-gara itu. Ada beberapa wanita ditetapkan Allah memang tak datang darah haidnya. Di antaranya Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah. Nah, anak Rasulullah Sayyidatuna Fatimah itu tidak pernah haid seumur hidupnya. Nah, tak pernah kedatangan haid. Kenapa? Karena gemar ibadah. Kalau datang haid nanti tak sholat, tak bisa baca Quran. Sementara itulah gemarnya. Nah, kalau sebagian perempuan sekarang kan senang haidnya. Nah, agak perih sedikit. Nah, belanja tak terganggu. Nah, nonton TV tak terganggu. Tidur tak apalah, mesti bangun cepat. Nah, jadi kalau Sayyidatuna Fatimah berat dia hatinya begitu, makanya tak dikasih haid sama Allah. Nah. Wa mujibuhu, dan yang mewajibkannya, mewajibkan mandi, arba'atun, ada 4. Kalau salah satu dari yang 4 ini terjadi, maka wajiblah mandi. Ini versi kitab Fathul Mu'in. Nanti di sebagian kitab yang mewajibkan mandi itu 6. Yang mewajibkan mandi 6. Nah, 3 berlaku bagi laki-laki dan perempuan, 3 hanya berlaku bagi perempuan saja. Di sebagian kitab versinya begitu. 3 yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan itu, pertama keluar mani. Maka dengan keluar mani wajiblah mandi. Nah, laki keluar mani wajib mandi, perempuan keluar mani wajib mandi. Perempuan bisa keluar mani, bisa, walaupun mungkin jarang perempuan mimpi basah, tapi diakui oleh Rasulullah. Ada seorang sahabiah wanita, sahabat wanita datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, kalau seorang wanita bermimpi sebagaimana mimpinya seorang laki-laki, apakah wajib dia mandi?" Jawaban Rasulullah bukan begini, ada-ada aja, tak ada perempuan mimpi basah. Tak begitu. Jawaban Rasulullah, na'am, iya, dia wajib mandi. Idza ra'atil ma', kalau dia melihat air. Air yang dimaksud air mani maksudnya. Maknanya dibenarkan bahwa ada perempuan mimpi basah. Maka ini berarti berlaku bagi laki dan perempuan. Itu yang pertama yang berlaku bagi laki dan perempuan. Nanti yang kedua, itu adalah jima', melakukan hubungan badan. Laki perempuan terjadi hubungan badan wajib mandi. Yang ketiga mati. Nah, laki perempuan kan mati. Nah, bukan perempuan aja yang mati, laki pun mati. Maka 3 ini adalah perkara yang mewajibkan mandi yang berlaku bagi laki dan perempuan. Nah, yang 3 lagi itu hanya khusus bagi perempuan saja yang mewajibkan mandinya. Nah, haid, nifas, melahirkan. Itulah nih. Haid, nifas, melahirkan. Nah, mandi yang masih baru. Oh, nanti insya Allah kita akan sampai di situ. Nah, jadi 3 ini
3 ini hanya khusus kepada perempuan haid, nifas, dan melahirkan. Nah, 3 yang tadi laki perempuan. Itu versi sebagian kitab yang lain. Nah, versi kitab Fathul Mu'in ini disebutkan arba'atun saja, 4 saja. Nah, pahami baik-baik. Ahaduha, yang pertama dari yang 4 tadi yang mewajibkan mandi, khuruju maniyihi awalan. Nah, keluar maninya di situ diartikan apa? Iya. Yang baru. Yang keluar mani yang masih baru. Yang masih baru. Yang pertama, lebih cocoknya yang pertama. Awalan. Keluar mani yang pertama kali. Nah, keluar mani yang pertama kali. Nah, maninya, kalau mani orang lain yang keluar tak wajib mandi, walaupun keluar dari kemaluan dia. Cemana kasusnya, Ustaz? Nah, ini ada masalah saja. Yang wajib mandi itu kalau yang keluar itu memang mani dia. Kalau yang keluar dari kemaluannya itu mani orang lain, maka tidak wajib dia mandi. Gambaran di sebagian kitab, mohon maaf bahasanya, ada seorang wanita dijima di duburnya, haram tuh ya, tak boleh. Nah, ingat, yang sudah berumah tangga dan atau akan berumah tangga wajib mengetahui muasyarah yang dihalalkan bainal azwaj, antara suami dan istri. Jima di dubur tuh haram, tak boleh. Seandainya dilakukan, nah, lalu mandilah si perempuan tadi. Mohon maaf, keluar dari duburnya mani. Keluar mani nggak tuh namanya? Keluar mani. Wajib mandi nggak tuh? Karena dipastikan itu bukan mani dirinya. Paham? Itu mani laki-laki yang tadi menjima dia. Itu satu contoh. Contoh yang kedua, ada seorang wanita dijima, tapi wanitanya masih kecil yang sama sekali tak punya syahwat. Mohon maaf. Nah, ada wanita usia masih 6 tahun yang tak ngerti dengan yang namanya syahwat. Nah, ini supaya nanti kalau baca kitab lain paham, cemana pula keluar dari kemaluannya tapi mani orang lain. Nah, anak umur 6 tahun tak ngerti syahwat-syahwat begitu, bahkan belum ada syahwat naiknya. Lalu tiba-tiba dia dijima entah bagaimanalah, jadi korban orang lain. Nah, setelah itu, nah, setelah dia mandi, kan wajib mandi tuh, anak tuh wajib mandi karena sudah dijima. Dia wajib mandi, dia mandi. Habis mandi, mengalir mani dari kemaluannya tadi. Sementara dia belum punya syahwat. Berarti bisa dipastikan itu adalah mani si laki-laki yang menjimanya. Wajib ulang nggak mandinya nih? Tidak. Tak wajib ulang. Begitu juga wanita yang tak bangkit syahwatnya ketika dijima karena tidak sadarkan diri. Ada wanita pingsan, dijima sama orang, dia pun tak merasakan apa-apa. Nah, begitu dia tersadar, disampaikan sama orang, kau udah dijima, dikerjai kau gini, wah mandilah dia. Habis mandi udah selesai, mohon maaf, mengalir keluar mani lagi dari situ. Padahal dia waktu terjadi itu tidak bersyahwat, berarti bisa dipastikan itu hanya mani laki-laki itu saja. Wajib mandi lagi nggak nih? Tidak. Kenapa? Karena bukan maninya. Tapi mohon maaf, kalau misal ada seorang laki-laki, dia baru melakukan hubungan badan atau baru mimpi basah, lalu dia mandi wajib. Nah, setelah dia mandi wajib sudah selesai, nah, dia pakai handuk segala macam, mohon maaf, ditekannya batang kemaluannya, keluar lagi mani, wajib ulang nggak nih mandinya? Wajib ulang. Kenapa? Mani dia sendiri itu. Keluar mani lagi nggak tuh bahasanya? Keluar mani wajib ulang mandinya. Maka dianjurkan bagi laki-laki sebelum mandi wajib dia buang air kecil dulu supaya habis yang di batang kemaluannya, atau yang kedua biddalki, dengan diurut. Nah, supaya pasti habis yang ada di batang kemaluannya tadi itu. Sisa-sisanya. Karena kalau setelah mandi ternyata keluar lagi, wajib diulang mandinya. Nah, air. Laki-laki ada 2 kali ya? Tak ada 2 kali. Yang kejadian perempuan. Oh, tak ada yang kejadian ibaratnya mani orang lain tuh, ya mohon maaf lah. Bisa, tapi ya jalannya itu udah penyimpangan seksual lah contohnya. Nah,
liwat homoseksual dari dubur, keluar mani dari dubur, berarti mani orang tuh. Nah, dia habis mandi keluar lagi dari situ, berarti mani orang. Nah, itu pembahasan tentang keluar maninya. Jadi kalau mani orang tak wajib lagi dia mandi. Awalan, yang pertama kali, di sini yang kadang payah membahasakannya. Dan contohnya pun agak sulit. Kalau seandainya ada mani keluar dari kemaluan seseorang, wajiblah mandi itu. Ternyata mani yang tadi keluar ditampung. Habis itu mani yang udah keluar tadi itu dimasukkan lagi. Keluar lagi. Nah, itu tak wajib mandi. Itu maksudnya. Kasusnya gitu awalan. Tapi ya untuk apa lah, itu sekedar hukum sajalah. Tapi surahnya tak ada faidahnya, manfaatnya. Nah. Nah, jadi ini diantara yang mewajibkan mandi, keluar mani. Baik keluar mani itu dari jalan yang biasa ataupun dari jalan yang tidak biasa, tapi bisa dipastikan itu mani. Contohnya pecah tulang sulbi seseorang, keluar maninya, ya wajib mandi tuh. Kalau mani laki-laki itu dari sulbi, itu tulang punggung ke bawah. Nah, tulang punggung ke bawah ini disitulah memang tempat tersimpannya mani tadi. Kalau perempuan tuh taraib. Nah, makanya di surah apa? At-Tariq ya. Baini sulbi wat taraib. Nah, sulbi itu tempat tersimpannya maninya laki-laki, sementara taraib itu tempat tersimpannya maninya perempuan. Di mana letaknya taraib? Di dada bagian atas. Nah, daerah situ saya pun tak tahu persisnya di mana, tapi di kitab dikatakan di situ. At-taraib. Nah, kalau pecah bagian situ atau keluar dari situ, memang dihukumi pasti itu mani, wajib mandi tetap. Nah, kalau laki-laki itu ya tulang punggungnya sini lah. Ah, di bawah situ. Wa yu'rafu. Ah, yang tahu medis lah itu di mana letaknya. Hah? Dari testis. Ah, itu. Dari ovariumnya. Tapi kalau di sini memang di Al-Quran dikatakan membaini sulbi at-taraib. Nah, wa yu'rafu, dan diketahui mani tadi itu bi ahadi khawasihi as-salasi, dengan salah satu dari 3 tanda khususnya. Ada seorang laki-laki keluar sesuatu dari kemaluannya, dia ragu itu mani atau bukan, maka harus tahu salah satu dari 3 tanda ini. Kalau salah satu dari 3 tanda ini ada, berarti itu mani lah. Yang pertama, min taladdudzi bi khurujihi. Nah, min taladdudzi bi khurujihi, dengan rasa lezat keluarnya tadi itu. Oh iya, taladdudzin, betul. Min taladdudzin bi khurujihi, dengan keluar, dengan terasa lezat dengan keluarnya. Nah, jadi ada rasa lezat dengan keluarnya tadi itu. Itu ciri mani itu. Ya, rasa lezat ini mohon maaf, bahasa lezat ini udah maklum lah di kita. Karena buang air kecil pun nikmatnya itu rasanya. Nah, itu tadi. Ayo. Buang angin, buang air besar, ya ada rasa nikmatnya itu ada. Tapi ini kita tahu nikmat yang sifatnya syahwat. Nah, itu tadi. Ya. Jadi taladdud bi khurujihi. Nah, bedanya nanti kalau mani ini, kenapa dia bisa terasa lezat? Karena dia keluar inda ghayati syahwah, ketika sudah syahwat itu sampai di puncak. Nanti bedanya sama madhi itu inda irtifa'i syahwah, ketika syahwat mulai naik, itu keluar madhi. Yang banyak, mohon maaf bahasanya, yang banyak dialami oleh perempuan. Mulai naik syahwatnya, keluar madhi. Mohon maaf, hikmahnya supaya mudah terjadi hubungan badan. Basah area perempuan itu dengan madhi tadi itu. Nah, kalau sudah sampai puncak,
Nah, itu yang keluar mani nanti. Nah, jadi makanya ada taladzuz bi khurujihi. Ini mohon maaf lah ini. Kalau kata guru kami dulu, yang ngajar fikih itu begitu. Iya, tak apa, Ustaz. Nah, tak bisa segan. Kalau segan nanti tak paham orang. Tak paham nanti gua loh. Pertama kali tadi tidak jelas. Karena fikih nih, yang di atas langit sampai yang di dalam celana dibahas semua. Di atas langit sampai di dalam celana dibahas semua. Nah, ada pembahasan di atas langit fikih. Adalah melihat hilal Ramadan. Itu pembahasan atas langit. Nah, waktu zuhur, gelincir matahari, pembahasan langit. Ini lagi pembahasan yang di dalam situ lah. Nah, jadi memang begitulah fikih luasnya nih. Makanya selalu dikatakan fikih itu adalah ilmu yang paling sulit dikhatamkan. Kenapa? Banyak kali, semua dibahas. Nah, kalau tasawuf ilmu yang paling sulit diamalkan. Nah, kalau tauhid ilmu yang paling sulit difahamkan. Nah, itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, au tadafuqin, atau dengan tadafuk. Tadafuk itu artinya sentakan, bukan mengalir mulus macam air kencing gitu saja. Kalau air kencing itu kan ngalir mulus gitu saja. Nah, tapi kalau air mani ini keluarnya bitadafuk. Nah, khuliqa mimma'in dafiq. Nah, dia diciptakan dari air yang terpancar, tersentak. Nah, itu cirinya. Kalau seandainya tidak lezat, tapi tadafuk, tersentak, ya mani juga lah itu berarti. Nah, karena salah satu saja ini. Nah, aurihin ajinin, atau berbau tepung, atau berbau tepung. Entah tepung apa. Sebagian mengatakan atau bau mayang kurma. Nah, tempat bakalan tumbuh buah kurma tuh. Mayang apa tuh bahasanya? Mayang. Nah, iya. Jadi kalau di Arab sana baunya itu kayak mayang kurma atau kayak adonan tepung ketika dia basah. Nah, di situ aduk bahan roti gitu. Aduk bahan roti, ya, adonan roti lah. Entah tepung apa tapi. Nah. Wa bayadi baydin, dan berbau seperti putih telur. Nah, jafan ketika dia kering. Kalau kering baunya kayak putih telur, kalau basah baunya kayak adonan roti. Ini yang paling payah. Nah, menentukannya. Ya, jadi kalau seandainya salah satu dari 3 tanda ini ada, maka ini mani lain. Sebagian menambah. Di antara tanda mani itu juga setelahnya mengakibatkan lemas. Beda sama buang air kecil. Kalau buang air kecil tak mempengaruhi tubuh. Tapi kalau mani setelah itu keluar, tandanya turun semangat lagi. Nah, itu tadi lah. Ya. Tadi istilahnya futur, ada terasa futur. Nah, setelah keluar mani tadi itu. Nah, fa in fuqidati hadhil khawasu, fuqidat hadhil khawasu, fa in fuqidat, jika tidak ada hadhil khawasu, fala ghusla. Nah, kalau seandainya tidak ada tanda-tanda yang 3 ini, ya tak wajib mandi. Nah, karena mohon maaf, yang keluar dari kemaluan manusia selain air kencing itu ada 3. Mani, mazi, wadi, kan? Yang mewajibkan mandi itu cuma mani saja. Mazi dan wadi itu hukumnya sama kayak air kencing. Wajib istinja dan dia najis. Nah, naam. Nah, di situ diartikan memang. Iya, memang. Nah, lau syakka, kalau seseorang ragu, fi syai'in, tentang sesuatu, amaniyun huwa au maziyun, dia tuh mani atau mazi. Ada orang tertidur, bangun, habis bangun dah mandi, udah mau sholat subuh, tiba-tiba ditengoknya di tempat dia tidur tadi kok ada basah di selimut ini. Ditengok beda, nggak kayak air kencing.
ini mani atau mazi ini? Kan gitu. Ini mani atau mazi? Terbangun dia dapati basah ini mani atau mazi. Apa yang harus dia lakukan? Dicium bau adonan roti atau bau mayang kurma? Tak tahu aku bau adonan roti sama mayang kurma kayak mana. Tadi ada sentakan, tak terasa. Entah karena tidur, ada rasa lezat, tidur pula, mana tahu. Udah lupa betul. Mazi atau mani, samar betul. Lalu apa yang harus dia lakukan? Takhayyara. Boleh dia pilih. Terserah. Mau dia anggap mani silahkan. Kalau dia anggap mani, berarti dia wajib mandi. Kan gitu. Nah, atau mau dia anggap mazi, silahkan juga. Berarti tak wajib mandi, tapi wajib istinja. Nah, spraynya wajib cuci. Kalau tadi mani, spraynya wajib cuci nggak? Tidak, karena mani bukan najis. Nah, kalau berhati-hati bagus, dibuatlah. Nah, sudah mandi, cuci lagi. Itu tadi. Itu yang paling hati-hati, yang paling bagusnya begitu. Tapi kalau dia malas, kalau wudhu kayaknya tak capek, tapi spray wajib cuci lagi, malas pula nyuci spray. Udahlah mandi aja lah daripada nyuci spray. Boleh dia berdasarkan malasnya itu tadi, memilihnya. Boleh. Karena lanjutannya walau bitasyahi, walaupun dengan mana yang dia mau sesuai keinginan dirinya. Di situ diartikan apa? Tasyahi tadi. Walau boleh menganggap mani lalu mandi gitu ya, dan boleh menganggapnya mandi lagi lalu dan berwudu. Udah gitu aja ya. Tasyahinya tadi artikan. Kalau tasyahi ini sesuai syahwatnya aja. Mana dia mau? Ini mani atau mazi ya? Bukan pakai ijtihad. Tapi mana dia pengen? Terserah memilih keputusan. Nah, memilih keputusan. Ah, malas aku mandi. Udahlah, mazi aja nih. Kan itu sesuai syahwat dia tuh berarti milihnya. Boleh juga itu. Nah, atau malas aku nyuci kasur nih, menyuci selimut nih, udahlah mani aja lah nih, tinggal mandi aku. Misal begitu. Nah, boleh dia seperti itu. Nah, fa in syaa, jika dia berkehendak, ja'alahu maniyan, dia jadikan itu mani. Waqta salah, mandilah dia. Kalau dia anggap itu mani yang dia ragukan tadi itu, mani atau mazi, udahlah mani aja. Kalau itu mani, mandilah dia. Au mazian, atau dia anggap itu sebagai mazi. Wa ghasalahu wa tawaddaha, wajib dia basuh. Nah, dan dia berwudu. Nah, artinya dia istinja juga, kemudian dia berwudu. Nah, itu hukumnya, mana tahu nanti kejadian. Kalau ragu mani atau bukan, boleh pilih sesuai kehendaknya, bukan sesuai hasil ijtihadnya. Nah, Walaupun dalam was-was dia milihnya saja ya. kalau seandainya was-was, dia beralih lagi, silahkan. Bahkan sudah dia pilih gitu, ganti lagi habis itu, suka hati, boleh. Nah, ini udahlah, mandi aja aku, mandi lah ini. Habis mandi, mazi aja lah udah, dianggap apa? Boleh juga, tak ada masalah tuh. Nah, seandainya seperti itu. Nah, jadi agama ini mudah. Seharusnya yang seperti itu nggak usah jadi was-was. Orang bebas pilih. Nah, setelah milih langsung berubah pilihannya lagi atau berubah lagi, itu ada masalah di situ. Nah, itu masalah. Kita paham lah ini. Nah. Walau ra'a maniyan, kalau seandainya dia melihat mani mujaffafan yang sudah kering, yang tandanya kalau udah kering tadi kayak bau putih telur. Fi nahwi saubihi, di misalnya di bajunya atau di selimutnya atau di sarungnya. Lazimahul ghuslu, wajiblah dia mandi. Wa i'adatu kulli salatin, dan mengulang seluruh salat, tayaqqanaha ba'dahu, yang dia yakin itu terjadi setelah dia keluar mani. Begini misal, dia tidur pagi itu, tidur pagi. Dah, habis tidur pagi, dia mandi, dia sholat subuh. Dia pergi sekolah, dia sholat zuhur. Habis sholat zuhur, dia pulang. Pas mau tidur lagi, dia tinggal sendirian di rumahnya, tak ada orang. Pas mau tidur lagi, tengoknya, loh,
kok ada mani kering ini? Perasaan semalam tak ada. Berarti kemungkinan tadi pagi lah keluar pas aku tidur, kan gitu. Sementara dia belum ada tidur lagi. Berarti kemungkinan terdekatnya itu adalah tidur tadi malam. Sholat apa saja yang sudah dia lakukan? Subuh dan zuhur. Dia wajib mandi, wajib diulangnya sholat subuh dan zuhur tadi. Karena yakin bahwasannya itu dikerjakan setelah itu. Tapi kalau seandainya begini, dia bangun malam. Nah, ini spray baru diganti nih, bersih. Tidurlah dia malam. Bangun pagi, sholat subuh. Habis itu di tempat kerja dia sholat zuhur. Pulang jam 2 siang, tidur balik lagi situ. Nah, tidur balik lagi, bangun sholat asar. Pas mau sholat maghrib, didapatinya ada mani. Loh, kok ada mani nih? Udah kering. Bisa jadi pas pas bangun pagi, bisa jadi juga karena tidurnya udah 2 kali ya. Bisa jadi juga pas tidur siang. Maka mana yang dibalikkan? Kaidah fikih dibalikkan ke masa terdekat. Berarti dianggap ini keluarnya tidur siang. Berarti kalau tidur siang, sholat yang sudah dikerjakan setelah keluar mani itu hanya sholat asar. Yang wajib diulang mana? Sholat asar saja. Subuh zuhur tak wajib, tapi sunnah. Nah itu tadi. Sunnah, nggak wajib. Ihtiyat itu tadi lah. Kenapa? Karena ada kemungkinan, tapi karena tak yakin tak wajib. Nah, bisa paham lah ini kira-kira. Nah, dikembalikan ke waktu terdekatnya. Apa berlaku Ustaz kalau ada numpang sebentar kawan kemudian dia gigit? Nah, sama. Kalau seandainya, ini nanti lanjutannya. Nah, lanjutannya. Nah, malam yahtamil, selama tidak ada kemungkinan adatan secara biasa kaunihi min ghairihi, bahwa mani tadi itu berasal dari dirinya. Kalau berdualah orang itu tidur di ranjang tadi. Nah, terbangun dua-duanya, sholat subuh, sholat zuhur, kerja sama, tempat kerjanya sama, balik, ada mani nih, punya kau? Entah, punya kau? Aku tak tahu. Mungkin punya dia, mungkin juga punya yang satu lagi. Wajib nggak diulang subuhnya? Tak wajib. Wajib nggak diulang zuhurnya? Tak wajib. Sunnah nggak kedua-duanya mengulang subuh dan zuhurnya? Sunnah. Tidak wajib kedua-duanya mengulang zuhurnya dan subuhnya tadi, tapi kedua-duanya sunnah. Bukan justru diwajibkan dua-duanya, tidak. Nah, kemungkinannya salah satu. Tak bisa dikatakan wajib kau ulang subuh. Iya kalau punyaku. Kalau punyamu, kaulah yang wajib. Akhirnya karena begitu tidak ada yang wajib. Tapi untuk ihtiyatnya, sunnah dua-duanya mengulang subuh dan zuhurnya tadi. Nah, ini kitab yang kadang pembahasannya agak detail. Fathul Mu'in ini termasuk menengah lah. Nggak detail kali, tapi udah banyak masalah-masalah yang digambarkan di sini. Nah, ada yang lebih detail lagi. Nah, kalau kitab Sabilal Muhtadin itu lebih tinggi dari kitab Fathul Mu'in. Nah, yang udah belajar kitab Sabilal Muhtadin itu sebenarnya Masya Allah. Kalau dikuasai, kalau betul-betul paham, betul-betul tahu. Nah, jadi inilah hukum kalau seandainya terjadi keraguan tadi. Ini semua berlaku bahwa dikembalikan sesuatu itu ila aqrabi zamanin mungkin, kepada masa terdekat yang paling mungkin. Itu dikembalikan seperti itu. Mau apapun itulah. Udah pernah dulu kita bahas. Nah, ada tukang cat. Nah, jam 9 pagi ngecat dia. Dah. Masuk waktu zuhur, dibasahinya pakai thinner segala macam, udah usaha lah dia. Dah. Habis itu sholat zuhur dia. Habis zuhur ngecat lagi. Habis itu sholat dibasahinya pakai thinner segala macam, wudu, sholat asar dia. Habis sholat asar, nah dilihatnya ternyata di bawah sikunya sini masih ada cat. Ya Allah, tak kena lah tadi ini.
Tapi kan 2 kali tadi ngechat. Jam 9 sama habis zuhur. Maka chat ini dikembalikan ke masa terdekat yang mungkin. Berarti ini dikembalikan ke habis zuhur. Nah, berarti yang wajib diulang sholat asarnya saja. Begitulah. Ibu-ibu pun begitulah, mana tahu nanti kejadian. Kok ada darah banyak pula di baju gue ini. Kapan lah ini kejadiannya? Balikkan ke masa terdekat yang paling mungkin tadi. Nah, jadi banyak hal ini sebenarnya kaidah fikih ini penting, tapi itu tadi lah. Pelajaran banyak, waktu yang sedikit. Dikatakan ulama al-ilmu katsir wal umru qasir. Ilmu itu banyak, tapi umur ini pendek. Jadi tak bisa kita ketahui semua. Beruntunglah orang yang dari kecilnya terus dengan ilmu segala macam. Nah, ini ada kaidah fikih yang sangat memudahkan kalau kita mau menentukan hukum. Nah, itu tadi. Wasaniha ini insyaallah akan datang.